Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu wa sadaqar rasul wa sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama dan paling utama tentunya marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah terlimpah curahkan buat kita semua. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kehadirat junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan segenap pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan syariah dan sunnah-sunnahnya. Baik ibu, para kekasih Allah yang dirahmatinya, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama hadir di masjid ini dalam rangka silaturahim dan juga thalabul ilmi lillahi ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita yaitu tazkiyatun nafas atau tazkiyatun nufus. Untuk buku yang terjemahnya bisa dibuka di dalam halaman 28. Ya, halaman 28. Untuk yang bahasa Arab itu di halaman 56. Ada yang pakai Arabnya? Ya, ada ya. Baik, yang pakai terjemah halaman 28. Sudah ketemu? Baik. Kalau sebelum-sebelumnya kita telah membahas tentang tanda-tanda hati yang sakit, maka pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tanda-tanda hati yang sehat. Ya. Yang pertama, awwalu alamatin li sihhatil qalbi wa mahabbatur rabbi azza wa jal hiya kasratu dzikrillahi azza wa jal. Yang pertama yang merupakan tanda dari sehatnya seorang, ya, sehat hatinya seseorang itu adalah banyak berzikir kepada Allah. Kasratu dzikrillahi azza wa jalla. Fa innal quluba kama qila. Jadi ada orang yang mengungkapkan bahwa hati itu bagaikan kal kudur. Kudur itu apa, Bu? Tungku, ya, kolam, ember besar, nah gitu. Wa alsinatuha magharisuha, dan lisannya itu seperti ciduk, gayung. Apalagi? Jadi kalau ibu mau ngambil sesuatu dari wadah yang besar itu, nah itu adalah mighrafatun, gayung, ya. Ya. Jadi perumpamaan ini seperti itu. Ya, hati itu bagaikan satu wadah besar di mana yang akan terlihat untuk mengambil isi dari hati itu adalah gayungnya. Dan dalam hal ini adalah lisannya. Bisa dipahami, Bu, perumpamaannya? Ya. Fal lisanu yakhruju ma fil qalbi min hulwin aw hinzalin. Dan lisan itu akan keluar atau mengeluarkan sesuatu apa yang ada di dalam hati. Baik itu sesuatu yang manis atau sesuatu yang pahit. Jadi kalau seandainya lisan kita ini mengeluarkan perkataan-perkataan yang manis, yang baik, maka itu adalah gambaran dari hati seseorang.
Demikian juga kalau yang keluar dari lisannya itu adalah perkataan-perkataan yang buruk, yang pahit, maka itu juga adalah gambaran dari hati seseorang. Ya. Jadi seperti itu gambarannya. Fa idzam tala al-qalbu bi hubbir rabbi taharrakal lisanu bi dzikri wa la budda. Kalau seandainya hati seseorang itu penuh dengan cinta kepada Tuhannya, gitu ya Bu, maka lisannya ini akan bergetar, bergerak, ya, dengan zikir kepada Allah. Jadi kalau seorang nih hatinya penuh dengan cinta kepada Allah, maka serta-merta otomatis secara refleks gitu, lisannya ini akan selalu berzikir kepada Allah. Saya pernah diterangkan oleh guru saya, jadi sesungguhnya antara manusia dengan Allah, antara sang pencipta dengan hamba, itu sebenarnya ada ikatan, Bu. Ada ikatan, atau bahasa Arabnya rabatah, ikatan. Jadi kalau kita baca di dalam surat Al-Anfal ayat 2 ya, kalau nggak salah, bisa dilihat. Di situ Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hatinya. Begitu dia mendengar kalimat Allah, ini hatinya ada satu getaran, Bu. Ada satu getaran. Artinya apa? Ada semacam sinyal yang terhubung. Ketika asma Allah disebut, maka ada satu getaran di hati. Kalau kita pelajari, ya, kalau kita dulu sekolah, sesuatu itu akan ikut bergetar ketika benda itu terhubung atau terikat dengan benda yang lain. Contoh, ada botol minuman lah, kita ikat, ujung talinya itu diikat di botol itu, ujungnya kita pegang. Kalau kita getarkan di ujung tali ini, maka botol itu ikut bergetar. Nah, demikian juga dengan Allah dan seorang hamba. Ketika ada ikatan antara Allah dan seorang hamba, ya, maka ketika Allah itu disebutkan di hadapannya, maka hatinya juga ikut bergetar. Apa itu ikatannya? Yaitu zikrullah. Jadi kalau seorang hamba, ya, selalu berzikir kepada Allah, sesungguhnya dia telah mengikatkan dirinya dengan Allah. Makanya kalau kita ingin mengukur kadar ikatan kita dengan Allah, itu kita bisa tahu ketika ada ayat-ayat Allah atau ada asma Allah disebutkan di hadapan kita. Kalau respon kita ini B aja, biasa aja gitu ya, nggak ngaruh, anteng aja, nggak ada masalah gitu, nggak ada, kesannya nggak ada apa-apa, berarti ikatan kita ini belum kuat. Tapi begitu ada nama Allah disebutkan, dia ada semacam getaran, ada sesuatu, maka itu tandanya ikatannya sudah mulai kuat. Nah, kalau kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu luar biasa. Jangankan disebut nama Allah di hadapannya, ya, ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya, itu ketika itu ingin melakukan sholat. Jadi sebelum sholat kita ngapain, Bu? Berwudu. Nah, ketika berwudu, ya, maka dilihat oleh sahabat yang lain, Ali ini bergetar. Badannya kayak semacam orang sedang mau berhadapan dengan ajudan keatasan lah gitu. Kayak orang ketakutan gitu. Kayak orang grogi, bergetar dia ketika sedang berwudu. Lalu ditanya oleh sahabat, "Wahai Ali, kenapa engkau badanmu begitu bergetar seperti orang ketakutan?" Ali ditanya begitu. Lalu apa jawaban Sayyidina Ali radhiyallahu an? Maka sahabat Ali menjawab, "Tahukah kamu kita ini sedang apa?" Terus kata sahabat itu, "Kita sedang wudu." Kita ini berwudu untuk apa? Untuk sholat. Lalu sholat itu kita akan berhadapan dengan siapa? Kita akan berhadapan dengan Allah. Jadi sahabat datar aja jawabannya.
Maka kata Sayyidina Ali, nah disitulah yang membuat saya bergetar. Kenapa? Karena sejatinya kita akan berhadapan dengan Sang Pencipta, Zat yang maha tinggi. Jadi begitu Bu, saking dia memaknai, begitu benar-benar dalam makna yang dia pahami dari sholat, bahwa ketika sholat ini sesungguhnya kita akan berhadapan dengan Allah, maka dia benar-benar bergetar, grogi gitu. Nah, maka Ali pun melanjutkan ya keterangannya, kalau seandainya kita ingin bertemu dengan atasan saja kita grogi, kan ada kayak gitu Bu ya. Kalau kita nih misalnya yang karyawan dipanggil sama bos, kan ada sesuatu tuh, ada feeling, perasaan yang berbeda antara kita bertemu dengan teman dengan bertemu dengan atasan, kan ada sesuatu yang berbeda. Nah ini ketimbang manusia ketemu manusia saja, itu kita ada perasaan yang berbeda. Apalagi kalau kita akan berhadapan dengan Allah, Sang Pencipta, Raja di Raja. Bukan cuma hanya rajanya manusia, tapi seluruh semesta alam ini itu di dalam atau di bawah kendali Allah, di dalam genggaman Allah. Maka sahabat Ali begitu dia grogi, bergetar. Nah ini tandanya bahwa ikatan hati sahabat Ali radhiyallahu an begitu kuat ya dengan Allah, sehingga benar-benar dia merasakan bahwa ketika dia akan berhadapannya, dia merasakan dia akan menghadapi sesuatu atau zat yang maha tinggi. Nah ini demikian dengan hati. Jadi kalau hati terpenuhi, hati itu atau di dalam hati itu penuh dengan cinta kepada Allah, maka taharrakal lisanu bi dzikri, akan serta merta hati ini, lisan ini bergerak untuk berzikir kepada Allah. Kemudian wa idzam tala'a bi ghairi dzalik, tapi kalau seandainya hati ini tidak penuh dengan cinta kepada Allah, berarti sebaliknya nih, gitu ya. Dia enggak ada di dalam hatinya itu rindu, cinta kepada Allah, maka di sini nyatakan ya imtala bi ghairi dzalik minal kufri. Nah, jadi hatinya itu tidak dipenuhi dengan cinta kepada Allah, melainkan dengan kekufuran, wal fusuqi, dan dengan kefasikan, wal isyan, dan dipenuhi dengan hal-hal yang bermaksiat gitu ya, hal-hal yang berkenaan dengan maksiat kepada Allah. Taharrakal lisanu bil ghibah, maka lisan ini serta merta akan bergerak, bergetar, mengucap sesuatu yang di dalamnya ada ghibah atau fitnah, wan namimah, mengadu domba, wal fahsya, dan juga perkataan keji, wal bid'ah, perkataan kotor. Jadi pemahamannya seperti itu Bu. Hati yang di dalamnya penuh dengan cinta kepada Allah, maka lisannya otomatis akan bergerak, bergetar untuk menyebut nama Allah. Tapi kalau hati sebaliknya dipenuhi dengan kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, maka lisannya akan bergerak atau bergetar untuk mengucap hal-hal yang sifatnya fitnah, adu domba, keji, dan juga perkataan kotor. Bisa dipahami ini Bu? Makanya ya, yang harus kita lakukan adalah bagaimana hati ini penuh dengan cinta kepada Allah. Karena sejatinya Allah tidak pernah menciptakan sesuatu selain cinta. Jadi dulu ada nih satu syair, kalau di Indonesia kan mungkin sesungguhnya benci itu adalah cinta yang tidak diberi ruang. Artinya apa? Benci itu sebenarnya sesuatu yang tidak diberikan ruang di dalamnya cinta. Nah hati juga demikian Bu. Kalau hati ini kita tidak penuhi dengan cinta kepada Allah, maka yang akan mengisi hati itu adalah kebencian. Baik, kita lanjut. Qala ba'duhum, dan berkata sebagian daripada ulama, al-mahabbu la yajidu lid-dunya ladzatan wa la yaghfulu an dzikrillahi tarfatu ain. Bahwa seorang yang cinta kepada Allah,
dia tidak mendapatkan dunia ini adalah sesuatu yang bisa dinikmati. Itu ya. Wala yaghfulu an dzikrillah, dan tentunya dia karena sudah punya prinsip bahwa dunia ini adalah sesuatu yang enggak bisa dinikmatin gitu ya secara sesungguhnya, maka dia tidak lagi terlena dari zikir kepada Allah. Nah sebaliknya, kalau ada orang dia terlena nih dengan kenikmatan dunia, maka kenikmatan dunia ini membuat dia itu lupa dengan zikir kepada Allah. Jadi pemahamannya begitu. Kalau ada orang kok kayaknya dia nggak pernah hilang lisannya untuk mengingat Allah, gitu ya. Kalau kita ada melihat seseorang di mana dia berada, ini lidahnya nih getaran dia itu adalah zikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Terus kok bisa demikian? Nah, itu tandanya dia sudah tidak lagi merasakan bahwa dunia ini adalah sesuatu kenikmatan yang harus dia cari. Artinya apa? Artinya dia hanya sekedar merasakan dunia ini sebatas sesuatu yang numpang lewat. Enggak, benar-benar dia terpaku dengan dunia sehingga dia lupa dengan mengingat kepada Allah. Nah, padahal dikatakan di sini la yaghfulu an dzikrillahi turfatu ain. Enggak ada sesaat pun dari waktu yang ada pada dirinya itu kecuali ingat dia kepada Allah. Bisa nggak Bu kita? Pernah nggak kita hilaf, lepas dari mengingat kepada Allah? Gimana caranya supaya nggak begitu? Nah, caranya terus kita ingatkan bahwa apa yang kita lihat ini sesungguhnya adalah ciptaan Ibu lihat ada sesuatu yang indah, entah itu pemandangan alam atau kemungkinan ada anak kita yang ternyata luar biasa, misalnya dia pandai gitu ya. Maka kembalikan itu kepada Allah, ucaplah masyaallah, tabarakallah. Itu ya. Jangan bilang ini anak bager pisan misalnya, tuh ini anak pinter banget nih. Jos misalnya itu. Enggak gitu, tapi kita langsung kembalikan kepada masyaallah, tabarakallah. Itu ya Bu ya. Nah akhirnya apa? Kita zikir. Ngelihat yang bagus langsung atau sebaliknya, ketika kita melihat sesuatu yang buruk, yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita ucap? Subhanallah. Jadi kalau ada yang misalnya nih, anak kita rapotnya jelek gitu. Itu langsung jangan Ibu bentak-bentak, ini gimana sih? Gak belajar ya kamu? Tapi ucap dulu dengan zikir yaitu subhanallah. Jadi kalau ada yang buruk bacaannya subhanallah, yang bagus bacaannya masya Allah. Nah akhirnya kita berzikir. Jadi caranya gitu Bu. Apapun yang kita hadapi, yang kita temui, kembalikan semuanya itu kepada baikkah, burukkah, kita kembalikan kepada Allah. Akhirnya serta merta saat itu kita berzikir kepada, bisa dipahami Ibu? Baik, kita lanjut ya. Wakilah kadzalika. Kemudian ulama yang lain juga mengatakan al-muhibbu ta'irul qalbi katsiruz dzikri mutasabbabun ila ridwani. Orang yang cinta kepada Allah, hatinya itu senantiasa banyak berzikir kepada Allah sehingga menyebabkan dia itu mendapatkan ridhonya. Atas apa dia mendapatkan ridhonya? Bikulli sabilin yuqaddiru 'alaiha minal wasail wan nawafil da'ban wa syauqan. Di antaranya dikarenakan dia senantiasa menghabiskan waktu atau sarana yang ada pada dirinya untuk selalu menjalankan segala perintah Allah. Atas dasar apa? Syauqan itu apa Bu? Rindu, kangen. Jadi kalau ditanya sebenarnya siapa sih yang kita kangenin? Nah, pasti kita kembali ke isi rumah tuh. Kalau nggak anak, suami, kan begitu ya. Nah kita belokin, yuk kita kangen kepada rindu kepada Allah. Nah dengan demikian akhirnya kita akan mengekspresikan rindu itu dengan cara apa? Dengan cara menjalankan segala perintahnya.
Kita kan kalau kangen sama seseorang, biasanya kita itu selalu mengingat apa yang dia lakukan. Betul nggak, Bu? Ya saya lah contoh. Anak saya itu suka makan somai gitu ya. Nah tadi di jalan ada tukang somai, langsung ini suka somai nih si adek nih, gitu ya. Atau anak saya ini suka makan misalnya ketoprak gitu ya. Ini si abang suka makan ini. Nah demikian juga kita kepada Allah. Ketika kita selalu rindu kangen kepada Allah, maka setiap apa yang kita hadapi dan apa yang kita lihat, kita kembalikan kepada Allah. Demikian juga dengan amalan. Malam hari, tengah malam, ini Allah paling senang nih kalau kita sholat nih di waktu begini. Akhirnya kita sama dengan tadi, kita lihat makanan, oh nih si adek suka nih makanan ini. Jadi kalau kita kangen sama sesuatu, biasanya kita mengungkit-ungkit, mengingat-ingat sesuatu yang dia sukai. Betul nggak, Bu? Kita gitu. Ini si A ini suka nih lagu ini nih, misalnya kalau ada yang suka musik misalnya ya. Nah demikian juga dengan Allah. Allah suka nih kita melakukan ini. Allah suka nih kalau kita berbagi. Allah suka nih kalau kita bersedekah. Allah suka nih kalau kita beribadah tengah malam. Nah inilah yang akhirnya menjadi sebab ya kita ini bisa dekat dengan Allah. Di sini dikatakan mutasabbabun ila ridwanihi, yang menyebabkan kita dapat ridhonya Jadi jangan salah, Bu. Di dalam kitab Nasaihul Ibad itu ada seorang ahlu tasawuf namanya Syekh Imam Asyibli. Dia itu luar biasa ibadahnya. Nah, kemudian diungkap dalam mimpi seorang muridnya ketika Syekh Imam Asyibli ini ya bertanya kepada Allah bertanya kepadanya, "Wahai Sibli, apa yang menyebabkan kamu ini diampuni?" Akhirnya dia mengatakan, "Apakah ibadahku itu ya Allah yang membuat aku ini diampuni?" Apa kata Allah? Tidak, bukan karena ibadahmu. Apa karena puasaku sehingga aku diampuni? Bukan, juga bukan karena puasamu. Apa karena hajiku? Juga bukan. Apa karena keikhlasanku dalam beribadah? Juga bukan, kata Allah. Lalu Allah menjawab, sesungguhnya kamu pernah pada satu sore berjalan menelusuri jalan kota Baghdad ya, karena beliau ini tinggalnya di sana, di Baghdad, di Irak tuh, Bu ya. Sekarang udah porak-poranda itu ya. Dulu adalah peradaban Islam yang luar biasa ketika itu. Nah, ketika engkau berjalan di tengah kota Baghdad, masuk ke dalam satu lorong, kamu melihat seekor kucing, lalu kamu iba dengan kucing itu, kamu tolong, kamu berikan makanan kucing itu. Nah, itulah yang membuat kamu diampuni. Kan luar biasa, Bu. Satu kegiatan yang mungkin bagi kita tidak perhitungkan bahwa ini adalah perbuatan baik, bagi kita tuh remeh-temeh gitu ya. Ternyata luar biasa di sisi Allah. Kenapa? Karena di situ ada kasih sayang kita. Sehingga setiap perbuatan yang didasari oleh cinta dan kasih sayang itu bisa menjadikan dia mendapatkan ridho dari Allah. Sebaliknya, ada seorang wanita ya, dakhalatil mar'atul annara, seorang wanita masuk ke dalam neraka. Kenapa? Bil hirratil lati qatalatha. Karena dia mengekang satu ekor kucing, ditutup di satu tempat, nggak bisa kemana-mana, di kerangkeng dan tidak diberi makan sehingga kucing itu mati. Ini yang membuat dia akhirnya masuk ke dalam neraka. Nggak peduli orang ini ahlul ibadah atau orang ini selalu dekat dengan Allah dengan ibadahnya, tapi ketika itu dia tidak menggunakan rasa kasih sayangnya kepada sesama makhluk Allah, Allah murka kepadanya. Gitu ya, Bu. Pernah dengar mungkin kisah ada seorang wanita tunasusila, Allah muliakan dia karena dia sedang berjalan melihat seekor anjing kehausan. Ini tenar banget, Bu. Itu di sinetron juga udah ada kali ya. Ini intinya adalah ada kasih sayang yang dia berikan kepada makhluk Allah. Nah, demikian juga dengan kita ini. Maka jangan pernah sekali-kali kita menganggap remeh satu perbuatan baik ya,
sekecil apapun itu. Karena bisa jadi justru itu yang membuat kita ini selamat di akhirat nanti. Itu ya Bu ya. Sebaliknya, jangan pernah kita remehkan perbuatan buruk sekecil apapun itu. Bisa jadi perbuatan buruk itu yang membuat kita mendapatkan murka Allah Subhanahu. Jadi hati-hati itu ya. Ibu jalan ada kucing udah payah misalnya, ini kenapa kucing ya? Karena memang kisahnya itu digambarkan kucing. Susah payah di tengah jalan, nggak bisa bergerak, kemudian ibu cuek aja gitu, padahal bisa ditolong supaya dia tidak ketabrak motor atau mobil misalnya. Hati-hati itu ya. Ketika rasa kasih sayang kita kepada makhluk Allah itu tidak kita ekspresikan, bisa jadi Allah marah. Ya Bu, bisa dipahami? Jadi ini tanda dari sehatnya hati yang pertama, yaitu selalu berzikir kepada Allah. Banyak hadis-hadis dan ayat-ayat yang berkenaan dengan zikir kepada Allah. Di antaranya ini satu hadis dari Abdullah bin Bushyr radhiyallahu anhu berkata, An Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu anna a'rabiyyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang badui, orang badui itu kalau kita bilang apa ya, orang gunung, orang desa lah gitu, orang kampung gitu ya. A'rabiyan qala li Rasulillah, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna syara'il islami qad kasurat alayya. Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam ini sudah banyak yang saya ketahui, sudah banyak yang saya jalankan. Nah gitu ya, puasa, sholat, zakat, sedekah, muamalah, udah dijalankan sama dia. Fa'ambi'ni minha bisyai'in atasyabbatu biha. Saya minta tolong ya Rasulullah, berikan saya sesuatu amalan gitu ya, satu perbuatan gitu ya, yang bisa saya pegang teguh. Atasabbat itu artinya saya benar-benar pegang teguh. Apa kata Rasulullah? Qala la yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Maka Rasulullah menjawab, hendaklah lidahmu senantiasa berzikir kepada Allah. Ini orang kampung dusun gitu lah, al-Arabi, orang Badui ya. Itu saja dia senantiasa mohon nasihat kepada Rasulullah. Maka kita juga harusnya merujuk kepada nasihat Rasulullah. Nah, apa yang Rasulullah nasihatkan kepadanya, yaitu senantiasa lisannya itu bergetar untuk zikir kepada Allah. Nah, ini adalah satu amalan yang harus kita pegang teguh. Kalau di dalam kitab ini dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah kepada hambanya, mungkin kalau kita dalam perjalanan kita dapat rukhsah berupa jamak dan qasar ya Bu. Ya. Nah, ini kan ada waktu yang dipersingkat buat kita beribadah. Nah, kita harusnya menutup, artinya membalas rukhsah itu dengan apa? Dengan zikir kepada Allah. Karena zikir ini satu amalan yang sangat mudah dilakukan. Ya, kalau dikatakan khafiful fil lisan, apa ya? Mudah, gampang disebut oleh lisan, sakilun alal mizan, tapi berat banget nanti timbangannya di alat timbang nanti. Apa itu? Yaitu zikir kepada Allah ya. Jadi gunakan waktu yang ada, duduk, jangan sampai duduk lepas begitu saja, tapi isi dengan zikir kepada Allah. Sambil nyambel ibu baca subhanallah, alhamdulillah, boleh. Sholawat boleh ya. Jadi nanti sambalnya itu lebih nikmat. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada zikir kepada Allah. Nanti yang makan sambal itu akan menjadi hamba Allah yang dekat dengan Allah. Kenapa? Karena setiap olesan sambal itu di dalamnya ada zikir kepada Allah. Ibu masak sayur, setiap adukan sayur ibu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, ini nanti sayur akan menjadikan energi positif bagi yang makannya. Suami kita, anak-anak kita, orang tua kita yang mungkin kita sajikan sayur itu kepada mereka, dimakan sayur itu, di dalamnya adalah falafel thayyibah, ada asma Allah, ada zikir kepada Allah, masuk ke dalam tubuh menjadi energi positif. Suami menjadi suami yang bijaksana, anak menjadi anak yang santun, kan begitu. Nggak percaya? Coba Bu.
Ya, insya Allah. Insya Allah. Terkadang kita nih egoisnya begini. Kita pengen anak-anak kita itu menjadi anak yang santun, yang nurut, yang baik, yang berbudi pekerti gitu ya. Tapi kita sendiri tidak punya kiat untuk membuat sesuatu supaya anak itu punya energi ke situ. Awali dengan seperti itu, Bu. Ya. Setiap kita menyajikan sesuatu yang akan dimakan sebagai nutrisi fisiknya, nah, sisipkan di dalamnya sesuatu yang mempunyai kekuatan batin. Ya, kita kan mau ngasih supaya dia punya energi fisik gitu ya. Nah, sisipkan di dalamnya sesuatu yang punya energi bacakan itu. Air yang kita akan sajikan, bacakan sholawat di situ. Nah, insya Allah Allah akan mudahkan hati-hati orang-orang yang dekat dengan kita yang akan meminum dan memakan sajian kita itu, ya. Akan Allah dekatkan itu ya kepada apa? Kepada amal-amal baik. Ya, Bu. Baik. Kita lanjut. Nah, di dalam surat Al-Ahzab juga ada satu perintah di mana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi kalau ditanya berapa banyak kita harus berzikir, sebanyak-banyaknya. Nah, terkadang kita terikat dengan bilangan-bilangan, ya, dengan angka-angka. Nah, sering banget kita kan begitu. Sehingga supaya terhitung, boleh nggak? Oh, boleh. Memang Rasulullah memerintahkan, ya, untuk kita bertasbih, ya, kemudian bertahmid dan bertakbir setelah selesai sholat. Salasan wa salasina, 33, ya. Pertanyaannya, boleh nggak lebih? Boleh. Jadi ibu kalau pakai tasbih, subhanallah, 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 udah kelewat nih, nggak 33, 34. Ya, jangan dimundurin. Oh, kelupaan nih satu saya mundurin, enggak. Ya, bablas aja. Itu batas minimal. Batas mini standarnya begitu. Angka-angkanya begitu. Tapi yang diperintahkan oleh Allah di dalam surat Ahzab, ya, surat Al-Ahzab ini, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha katsira. Zikirlah kepada Allah, sebutlah nama Allah sebanyak-banyak. Itu ya. Jadi kadang-kadang ada amalan yang entah rujukan dari mana, saya pernah baca gitu ya. Ada kitab-kitab kecil begitu, baca ayat ini 1000 kali, zikir ini misalnya subhanallah 1000 kali. Pernah dengar itu, Bu? Ada tulisan kayak gitu. Saya lagi mikir, ini cara ngitungnya gimana nih biar tepat 1000. Kalau sekarang kan ada tuh, saya lihat ada ibu-ibu, anak remaja juga atau bapak itu pakai tasbih yang di counter ada digital ya, pakai digital ya, Bu, ya. Nah, kalau ada kayak begitu agak mending tuh sampai 1000. Bisa kah kehitung ya? Kalau nggak ada bingung tuh cara ngitung sampai 1000 gitu ya. Nah, intinya adalah bilangan-bilangan itu menyatakan, ya, mengartikan bahwa hendaklah kita berzikir sebanyak-banyaknya. Itu ya. Maka ketika kita bangun, awali hari kita itu dengan zikir kepada Allah. Maka disebut doanya yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kan pujian kepada Allah. Kalau di tulisannya kan doa bangun tidur gitu ya. Nah, padahal isinya itu adalah zikir kepada Allah. Ada permintaan di situ? Enggak ada. Adanya adalah pujian gitu kan. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, ya, ahyana. Setelah apa? Setelah mematikan kami. Karena tidur itu sejatinya mati sejenak. Dan kita nggak tahu apakah ketika kita tidur itu dibangunkan lagi. Nggak ada yang jamin. Kalau kelupaan dibangunin, ya terus kita tuh lewat gitu ya. Tapi alhamdulillah kita kok dibangunin, maka kita berdoa. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan saya setelah mematikan saya. Jadi awal pagi, awal bangun aja kita sudah berzikir kepada, gitu ya, Bu. Baik. Ini adalah tanda dari hati yang sehat yang pertama. Ya. Ada yang ingin ditanya Ibu sebelum saya lanjut tentang zikir ini?
Ya, silakan Ibu. Ustaz, kalau kita punya niatan tertentu, terus ada yang kasih amaran, misalnya wirid atau baca sholawat sekian, misalnya 4.444 itu gimana ya Pak Ustaz? Baik. Itu aja Ibu. Ya. Baik, saya ulang lagi pertanyaannya, mungkin ada yang belum dengar. Bagaimana kalau ada orang yang mengajarkan kepada kita amalan, contohnya mungkin suruh membaca sesuatu bacaan, ya mungkin tasbih atau tahlil atau tahmid sebanyak misalnya 4.444 kayak gitu ya. Jadi jangan terpaku dengan bilangannya. Nah, saya ulangi, jangan terpaku dengan bilangannya, ya. Jadi kalau nggak segini, ini nggak sah, misalnya, nggak afdal, nggak manjur misalnya, ya. Tapi yang harus dipegang adalah bahwa ini harus banyak, karena repot Bu. Wah tuh, akhirnya kita nggak sibuk untuk benar-benar berzikirnya, tapi sibuk ngitunginnya. Tadi udah berapa nih? Baru 4.400 misalnya, kurang 44, dipanggil sama suami, sampai lupa, tadi udah berapa ya gitu. Jadi jangan terpaku dengan bilangannya. Karena seringkali mungkin karena kita biasa terjebak dengan angka-angka, apapun akhirnya kita angkain gitu ya. Nah, tapi sebanyak-banyaknya. Karena Allah sebutkan di sini wazkurullaha katsira. Ya, sebutlah, zikirlah ya kepada Allah sebanyak-banyaknya. Sebanyak kita bisa. Karena di sini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ya di mana Aisyah istri beliau radhiyallahu anha itu berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha ala kulli ahyanih. Artinya bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. Setiap waktu tuh beliau zikir. Duduk zikir. Maka perintahnya kan wazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kan gitu. Dan sebutlah nama Allah dalam kondisi berdiri, qiyaman, wa qu'udan dalam kondisi kamu duduk, wa 'ala junubihim dan juga dalam kondisi kamu berbaring. Duduk, diri, berbaring hendaklah kita isi dengan zikir kepada Allah. Demikian itu harusnya. Ya, dengan bilangan sebanyak-banyaknya dalam kondisi di semua keadaan. Jadi harus hendaknya kita tidak luput dari zikir kepada karena apa? Karena memang itu adalah ikatan kita kepada Allah. Ada satu ungkapan yaitu ada seorang hamba yang populer atau terkenal di akhirat, terkenal di langit. Walaupun dia tidak populer, tidak terkenal di dunia. Pernah dengar kata itu? Siapa itu? Yaitu orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang menyebut Allah maka akan disebut namanya. Ya. Wazkurullaha yazkurkum. Sebutlah nama Allah maka dia akan menyebut namamu. Gak kebayang Bu, kalau kita menyebut Allahu Akbar gitu ya, terus di langit itu para malaikat menyebut nama kita Fahmi ya. Malaikat itu banyak loh Bu. Kalau ditanya berapakah bilangan malaikat, bagaikan buih di lautan itu lebih banyak lagi. Bagaikan butiran pasir di lautan itu lebih banyak lagi. Maka gimana nggak terkenal kalau nama kita senantiasa disebut di langit. Kalau di sini kan ada tayangan yang isinya menyebut-nyebut orang kan gitu ya. Akhirnya orang ini menjadi populer. Nah paling sebutan itu kalau di acara itu 1 jam selesai gitu ya. Nah ini setiap saat begitu kita berzikir Allahu Akbar, nama kita disebut. Subhanallah, nama kita disebut. Nah kalau kita setiap hari berzikir terus disebut nama kita itu sampai terkenal. Bahkan mungkin malaikat bertanya-tanya, nih siapa nih orang yang namanya kita sebutin terus. Nah gitu. Penasaran, pinisirin, pengen ketemu sama orangnya. Nah gitu ya. Nanti begitu di yaumil akhirat kita dipanggil namanya oleh Allah, anak kita semua nanti akan dipanggil oleh Allah dengan nama terbaik kita Bu. Maka kewajiban seorang tua adalah memberikan nama anak dengan nama yang baik.
Karena nama itu harusnya ada kandungan doa di dalamnya, dan nama itu nanti akan dipanggil satu persatu di hadapan Allah. Ketika dipanggil namanya Fahmi, nah itu ya. Ini malaikat yang tadi penasaran, oh ini orangnya nih yang kita sebut-sebut terus tiap hari. Nah begitu. Ini udah terkenal nih dia nih. Nah, terkenalnya di mana? Di akhir. Walaupun tidak terkenal di dunia seakan-akan orang siapa nih orang? Enggak ada apa istilahnya keberadaannya seakan-akan ketiadaannya. Kalau bahasa Arabnya wujuduhu ka'adamihi. Jadi kalau ada orang enggak dianggap sama orang, istilah Arabnya itu Bu, wujuduhu ka'adamihi. Ini orang adanya dia nih kayak enggak adanya gitu. Ya. Nah, maka supaya kita ini terkenal, tersohor, populer di akhirat, di langit, maka hendaklah kita perbanyak zikir. Oke, kita di dunia ini nggak dianggap orang, bolehlah kita nggak terkenal. Siapa sih ini? Nah, gitu ya. Namanya itu boro-boro orang tahu, ya. Tapi ternyata nama kita selalu disebut-sebut oleh penduduk lah. Nah, ini kan yang kita inginkan, Bu. Terkenal di akhirat. Sebaliknya ada orang tersohor di muka bumi, terkenal namanya, bahkan bukan cuman dalam negeri, internasional kenal nih. Siapa yang nggak kenal ini orang gitu ya? Tapi tidak pernah sedikit pun atau sekalipun dia berzikir kepada Allah, maka dia tidak terkenal di langit sana, di akhirat sana nggak terkenal. Begitu namanya dipanggil, siapa ini orang? Siapapun itu ya, kan kita ada tuh satu orang disebut walaupun orang itu nggak ada di Indonesia, adanya di luar, oh kita tahu dia. Tapi karena dia tidak berzikir kepada Allah, di akhirat nggak akan malaikat itu kenal kepadanya. Nah, maka yang kita sasar atau kita tuju adalah bagaimana kita ini terkenal di akhir. Itu ya Bu. Kita lanjut. Yang kedua, betul yang kedua Bu. Baik. Wa min alamati sihatin annahu la yazalu yadribu ala sahibihi hatta yunibu ila Allah wa yata'allaqu bi ta'alluqal mahabbil mutari ila mahbubihi alladzi la hayatalah. Artinya pemiliknya ini selalu berusaha. Kalau di sini terjemahkannya apa? Pemiliknya sendiri aktif ya. Aktif itu artinya enggak berhenti-berhenti berbuat. Ya, lawannya pasif. Kalau pasif itu meneng baik kalau kata orang mana itu, diem aja gitu ya, kagak ada tindakan, nggak ada perbuatan ya. Nah, kalau orang yang hatinya sehat, maka dia senantiasa aktif berbuat, mencari apa yang dia cari, apa yang dia perbuat, yaitu bagaimana caranya dia itu mendapatkan ya ketergantungan kepada Allah, sehingga dia benar-benar mewakilkan urusannya itu kepada Allah. Atau bisa juga bermakna ketika dia berbuat sesuatu, dia tidak berhenti dari ikhtiar dia seorang, tapi senantiasa dia sandarkan ikhtiarnya itu kepada Allah. Kenapa? Karena istilah tawakal itu enggak pasif. Kalau ditanya ada orang diem, enggak ada mau usahanya, terus ditanya, Pak kok tenang banget sih? Pergi deh sono kerja kek, misalnya gitu ya. Terus dia jawab, kita mah tawakal aja lah. Oh, itu bukan tawakal. Jadi at-tawakkalu ba'dal amal. Tawakal itu setelah usaha. Jadi ada orang ujungnya doang, pasrahnya doang. Tidak. Bahkan Rasulullah SAW itu memerintahkan seseorang ketika nanti pada saat hari kiamat, nih besok kiamat nih, ya. Terus di tangan seseorang itu ada biji benih di tangannya, maka tanamlah. Kalau orang mikir, ngapain nanam orang besok kiamat kan gitu. Nah, Rasul bilang, seandainya nanti datang yaumus sa'ah ya, dan ada di tangan kamu biji benih, tanamlah. Artinya apa? Kita usaha. Tetap diperintahkan untuk usaha. Ini kejadiannya ada seorang sahabat, dia sudah sangat tua. Ya. Lalu ditanya, kenapa enggak tidak tanam itu? Kamu punya benih. Oh, saya udah tua, ngapain saya tanam? Dikit lagi saya mati. Kayak begitu ya. Tapi apa kata sahabat? Tanamlah. Karena Rasulullah pernah memerintahkan, walaupun besok kiamat, kalau ada biji benih di tangan kita, tanam. Artinya kita tidak boleh putus asa, tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh
pasrah tanpa usaha. Nah, orang yang hatinya sehat, dia paham banget. Usaha, kemudian dia pasrah, dia tawakal kepada Allah dan bergantung kepadanya. Nah, kalau ada orang yang punya jiwa seperti ini, maka tidak ada kekecewaan pada dirinya. Ini rumusnya, Bu. Orang yang kecewa itu biasanya orang yang tidak ada kepasrahan kepada Allah. Jadi dia berusaha aja dengan usaha dia tanpa menyandarkannya kepada Allah. Sehingga ketika dia tidak mendapatkan hasil dari usahanya itu, dia kecewa. Tapi kalau orang, dia berusaha, terus dia sandarkan kepada Allah, dia gagal, maka dia akan bilang, saya sudah berusaha, dan saya sudah sandarkan kepada Allah, maka inilah ketetapan Allah. Karena kadangkala ketetapan Allah itu seakan-akan dinilai bagi kita satu kegagalan buat kita, satu keburukan buat kita, tapi padahal bisa jadi itu yang paling baik buat kita. Itu banyak kisah-kisahnya, Bu. Ya, banyak kisah-kisahnya. Saya pernah dengar kisah ada pedagang tempe. Tempe itu bikinnya dari apa, Bu? Kedelai. Ya. Nah, kan supaya bikin jadi tempe itu kan harus bagus tuh, fermentasinya harus tepat sehingga dia jadi tempe. Kalau gagal, buyar, Bu. Tempe kan kalau dibuka kan jadi rapat-rapat tuh kedelainya. Tapi kalau gagal, nggak berhasil, tuh buyar itu. Jadi kedelainya itu mencar-mencar. Nah, pernah suatu ketika ada seseorang, dia sudah berdoa kepada Allah malam harinya, terus paginya dia aduk adonan tempe itu, lalu siangnya dia mau jual, buyar, nggak jadi. Terus dia bertanya, ya Allah, sesungguhnya aku telah bermohon kepadamu untuk mendapatkan keberkahan dari yang kulakukan ini. Aku yakin walaupun tempe ini buyar, akan ada sesuatu yang lebih baik kalau seandainya tempe ini jadi. Nah, ini orang yang sudah tawakal nih. Nggak taunya, Bu, ketika dia setelah sholat subuh, dia selesai, dia mau jajakin tempe, kayaknya nggak mungkin karena buyar, ya. Ada orang yang nanyain, Pak, Bapak jualan tempe? Iya, Dek. Saya butuh, tapi butuh tempe yang buyar buat makanan ternak saya. Saya bayar mahal deh, Pak. Nah, langsung dia balik lagi masuk masjid, dia sujud syukur di situ. Ya Allah, inilah rahasia jawaban dari doaku kepadamu. Jadi gitu, Bu. Atau mungkin Ibu pernah dengar ada satu kisah, seseorang akan berangkat ke bandara untuk bepergian dengan pesawat udara, tiba-tiba kena macet total sehingga dia gagal berangkat. Kecewa nggak? Nggak jadi berangkat ini. Ya Allah, saya gagal gara-gara macet. Kemudian di hatinya, insya Allah ini yang terbaik buat saya. Gak lama dia lihat TV, pesawat nomor sekian jatuh. Wah, seluruh penumpangnya meninggal. Langsung terhentak dia, Masya Allah, ini pesawat yang harusnya saya naiki. Tapi qadarullah, mungkin ini jawaban dari ikhtiar dan doa yang saya lakukan. Jadi gitu ya, Bu. Jadi yuk usaha, tapi kita doa. Kenapa? Karena pasti Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik. Kalau kita kan hitungannya angka. Dagang harus dapat segini. Kalau nggak dapat segini rugi, kan begitu. Tapi bisa jadi Allah punya aturan lain. Kalau dapat segitu, kamu mungkin dapatnya kesannya banyak, tapi nanti kamu akan hilangnya banyak misalnya. Karena ketika Allah menjawab doa kita itu nggak langsung sesuai dengan yang kita minta, Bu. Ada berapa, Bu? Pernah dengar? Pertama, ketika kita memohon kepada Allah akan dijawab sesuai permintaan kita. Ini cara Allah menjawab doa kita. Yang kedua, bisa jadi ya, ketika kita memohon kepada Allah, kita dijawab dengan menghilangkan sesuatu yang menjadi kendala atas doa kita. Contohnya apa? Ya Allah, berikanlah aku hari ini rizki yang banyak, yang berkah misalnya ya, yang baik gitu. Ternyata kita nggak dapat rizki itu, duit itu misalnya kalau kita pakai uang. Apa yang digantikan oleh Allah sebagai jawaban? Kita diberikan kesehatan, suami kita sehat, anak kita sehat. Jangan salah, ini bisa jadi jawaban dari doa kita. Kalau seandainya kita mendapatkan materi, dikasih materi, tapi anak kita sakit, suami kita sakit, keluar nggak uang buat berobat?
habis. Jadi pertama dijawab dengan yang kita minta, sesuai yang kita minta. Yang kedua bisa jadi jawabannya menghilangkan tadi sesuatu yang mengurangi apa yang kita minta. Dan yang ketiga jawabannya adalah Allah tunda. Jawabannya itu nanti dibayarnya tunai di akhir. Pilih mana, Bu? Kalau saya tanya nih, Ibu doa ya, pilih mana nih? Jalan yang dipakai Allah nih, kalau boleh milih, Ibu milih yang mana? Hah? Yang pertama. Oh boleh nggak apa-apa. Tapi orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang istilahnya kalau bahasa Rasul al-mufarridun, di orang-orang yang senantiasa tidak pernah lepas dari zikir kepada Allah, itu istilah Rasulullah al-mufarridun. Itu berdoa lalu ditambah doanya itu di ujung, ya Allah bila engkau berkenan ya ijabahlah doaku ini, jawabannya itu nanti di akhirat. Jadi sengaja minta jawabannya ditunda di akhir. Kenapa? Karena nilainya beda. Nilai di akhirat itu luar biasa. Ya Allah berikanlah saya kenikmatan di dunia. Itu beda dengan kenikmatan di akhirat. Kenikmatan di dunia itu ada batasnya, Bu. Ibu suka makan durian? Enggak. Jadi jangan durian lah contohnya. Apa yang Ibu suka? Mangga. Suka Ibu mangga? Mangga yang enak itu kalau kita makan satu hari nggak habis-habis, ada 10 butir mangga, gimana rasanya? Belebek. Ada batasnya. Artinya ketika kita makan sesuatu yang enak itu di dunia, maka ada batasan titik di mana sudah tidak enak lagi. Betul nggak, Bu? Tapi di akhirat kita makan nih mangga sebanyak-banyaknya, nggak ada masa bosannya, sakitnya. Ketika orang surga itu memakan sesuatu lalu berpindah dia memakan yang lain, bukan karena kenikmatan itu sudah tidak dia rasakan, tapi semata-mata dia ingin merasakan kenikmatan yang lain. Beda dengan kita. Kita berhenti kenapa? Karena udah begah ya. Makan mangga dari pagi sampai sore misalnya. Gimana tuh perut kita? Kalau di surga nggak gitu. Jadi kenikmatan itu makanan pertama yang kita makan dengan makanan yang kedua yang kita makan, kenikmatannya itu naik levelnya. Kalau makanan yang pertama 10 kenikmatannya, makanan yang sama yang kedua kita makan jadi 100. Terus makin dimakan makin lebih lagi nikmatnya. Kalau dunia turun, pertama masih enak, kedua wah udah mulai bosan, ketiga udah nggak enak kayak gitu. Nah, maka orang-orang yang dekat dengan Allah dia berdoa, ya Allah kabulkan permintaanku ini, dan bila berkenan jawabnya ini nanti di akhirat saja karena nilainya akan lebih mau gitu, Bu. Waduh berat ini. Ya paling tidak kita mohon semuanya itu dijawab di dunia dan juga dilipat gandakan di akhir. Kan kita modelnya begitu, Bu, ya, ngeluarin dikit dapatnya banyak, berbuat dikit dapatnya banyak. Gak apa-apa, sepanjang kita ingin mendapatkan ridha dari Allah, ya tentunya kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan akhir. Bedanya orang muslim dengan orang yang non muslim, orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kalau orang beriman itu dia punya satu tujuan. Tujuannya itu ada di doa yang setiap akhir doa itu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yaitu kita selamat dunia dan akhirat. Kalau yang nggak beriman, ya dia nggak peduli dengan akhiratnya. Nah, maka kita setiap apapun hitungannya harus dua, dunia dan gitu ya. Jadi jangan cuma dunia aja baik, enggak, dunia dan akhirat. Baik. Nah ini yang kedua seperti itu, bahwa orang yang hatinya sehat dia senantiasa berusaha ya mengejar sesuatu, aktif gitu, dan juga sehingga dia juga pasrah kepada Allah dan bergantung kepada Allah. Nah, ungkapan dari kata-katanya itu luar biasa, ya. Di mana orang yang melakukan ini karena apa? Karena begitu, kalau istilah di sini mabuk gitu ya, Bu ya. Ya. Jadi orang yang sudah benar-benar pengen ketemu, rindu ketemu, ya, dan dia selalu cinta kepada Allah, dia senantiasa menyandarkan apapun yang ada pada dirinya kepada Allah. Udah nyampe, Bu, kita ke situ. Nah, berusahalah kita untuk bergerak setidaknya ya merubah muatan-muatan dunia kita
ya pelan-pelan untuk mengisi menjadi muatan akhir. Karena kita semua ini akan bakal kembali semuanya ke alam situ. Ya, jangan pernah kira kita akan hidup selamanya, enggak. Ada titik nanti siapapun, entah mungkin ibu duluan ya atau saya belakangan, kita dipanggil oleh Allah. Kan gitu, Bu. Gitu ya. Baik. Kita lanjut yang ketiga, tanda-tanda dari sehatnya hati. Wa min alamati sihhatihi ayyat'abal jasadu fil khidmati wala yamilul qalbu. Nah, tanda-tanda daripada sehatnya hati adalah dia rela tubuhnya ini berletih-letih melayani Allah. Jadi orang kalau udah suka sama kekasihnya, wah ini kita flashback ketika masih muda lah ya Bu ya. Ini kan kita kalau cinta sama seseorang, kita rela menjadi pelayan dia, kan gitu. Kalau belanja ngikutin, kalau yang laki nih biasanya, wah diikutin, bawain belanjaan, ini kayak pelayan gitu. Nah demikian juga ketika kita sudah cinta kepada Allah, maka kita rela bercapek-capek, berletih-letih, meluangkan semua waktu yang kita miliki untuk melayani Allah. Jadi kalau para sahabat Bu, itu mereka itu luar biasa untuk merespon ayat Allah, itu luar biasa. Ada satu ayat yang senantiasa dibacakan ketika khutbah di hari Jumat. Tahu Bu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Ya hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam kondisi berpasrah diri kepada Allah dan tunduk patuh kepadanya, atau muslim tadi itu. Ini sahabat dengan ayat ini responnya luar biasa. Wow, bergegas mereka beribadah, luar biasa ibadah. Malam bangun jam 1:30 itu sholat tahajud, nggak pernah putus. Sampai-sampai saking benar-benar ibadahnya, supaya dia tidak tersungkur waktu sholat karena lelahnya itu, dipegang tali. Jadi kalau malam udah saking capeknya itu kan ngantuk gitu ya, supaya nggak jatuh dia pegang tali, sholat sambil pegang tali supaya nggak jatuh. Masih kurang diikat badannya supaya dia nggak jatuh. Sebegitunya para sahabat mengekspresikan untuk menjalankan perintah Allah dari ayat yang diturunkannya itu. Luar biasa. Sampai-sampai ada orang sahabat itu dia puasa nggak makan, nggak mau buka. Akhirnya sampai Rasulullah mengatakan, ya ini shaim wa ana aku. Saya wana aftur, saya puasa tapi saya buka. Ya, dan saya juga menikah. Nah, gitu kan? Rasulullah menikah. Sahabat ada sampai bilang, saya nggak mau nikah kalau gitu, saya mendingan ibadah. Nah, Rasul bilang, dibatasin sama Rasulullah, saya puasa, saya juga dan saya juga menikahi wanita. Sampai dikatakan, waman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia tidak masuk ke dalam kategori umat. Jadi saking ininya direm tuh. Maka turunlah surat At-Taghabun ayat 16. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah seoptimal kamu, semaksimal kamu, sebisa kamu. Itu sampai direm kayak gitu, Bu. Kalau kita nggak usah direm, Bu. Udah ngerem sendiri ya. Karena apa? Memang luar biasa sahabat itu dalam beribadah. Baik, kita udah di jam 17.22, setengah 6 dikit lagi. Mungkin terakhir Ibu ada yang ditanya? Gak ada yang ditanya? Itu ngangkat tangan apa pegel atau nanya Bu? Ini. Baik, kalau enggak kita lanjutkan ya. Jadi ketika seseorang sudah menghamba ya, menyatakan dirinya adalah cinta kepada Allah, Allah kekasihnya, nah, dia nggak hitung-hitungan, secapek apapun, seletih apapun fisiknya, dia akan dia ladenin, dia jalanin demi untuk membaktikan dirinya kepada Allah. Nah ini tanda orang yang hatinya sehat. Jadi nggak ada cerita tuh, capek besok aja deh. Oh enggak, sekarang baca. Karena di dalam hadis
ada satu hadis yang mungkin pemahamannya perlu diluruskan. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Pernah dengar itu, Bu? Berbuatlah kamu untuk di dunia kamu seakan-akan kamu hidup selama-lama. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan berbuatlah untuk akhirat kamu seakan-akan kamu mati Nah, pemahamannya apa, Bu? Pemahaman dari hadisnya apa? Ya. Kalau ke dunia itu kita santai aja gitu. Kalau ke akhirat kita tetap. Ya. Kalau orang Arab kalau dengar jawaban yang bagus tuh mumtaz ya. Ahsanti, bagus jawabannya, benar. Jadi kalau dunia kita bisa entar-entarin, antar aja lah gitu ya. Tapi untuk akhirat kita cepet-cepetin. Bisa jadi kita besok mati. Jadi demikian harusnya kita memposisikan kegiatan yang kita hadapi. Oh ini dunia nih bisa entar. Oh ini akhirat kita harus segerakan. Nah jadi inilah cara-cara kita supaya benar-benar kita bisa menjadi hamba Allah yang dekat dengannya. Jadi kekasih Allah ya. Jadi kekasih Allah itu nggak harus Nabi, harus Rasul, enggak. Kita semua ketika kita benar-benar rindu, begitu benar-benar istilahnya mengikatkan diri kita apa yang kita lakukan kepada Allah dan kita menjadi pelayan baginya gitu ya, menghamba dengan sebaik-baiknya kepada Allah, maka kita akan dipanggil oleh Allah sebagai kekasihnya. Jadi jangan salah gitu ya. Ini yang bisa menjadikan kita ini diampuni dan diselamatkan, yaitu mendapatkan ridha Allah. Gitu ya, Bu. Baik, terakhir ada yang ditanya, Ibu? Gak ada. Kalau nggak ada kita cukupkan ya, Bu. Ini kita tadi tanda yang keberapa ini? 3 ya. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita masuk ke tanda hati yang keempat. Ya, Bu. Halaman 30. Nanti diingatkan, dikasih tanda. Kita akan masuk ke dalam tanda-tanda sehatnya hati yang keempat, yaitu pemiliknya rindu melayani Allah. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan selanjutnya. Semoga apa yang kita laksanakan di sore hari ini mendapatkan ridho dari Allah, sehingga menjadikan nilai ibadah buat kita semua. Baik, kita tutup dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.